Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yang bernama saya sendiri Susilawati, ada teman saya Rizka Rinanda, Evita Dilbis, dan Tiara Zulfa. Nah, jadi di sini kami akan membahas mengenai strategi pemecahan masalah matematika. Yang akan kami bahas di sini mengenai strategi terka dan uji kembali. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal di sini ada bagaimanakah cara menempatkan angka-angka dari 1 sampai 6 pada lingkaran-lingkaran bawah ini sehingga jumlah angka-angka pada setiap sisi segitiganya sama atau tidak ada angka berulang. Nah, pada soal diminta kita harus menempatkan angka 1 sampai 6 itu pada lingkaran sisi segitiga yang harus jumlahnya itu harus sama dan tidak ada angka yang berulang, yang dimana angka 1 tidak boleh diulangi lagi pada bulatan yang pada lingkaran yang ada di segitiga. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan strategi terka dan uji kembali. Nah, kita sudah mengetahui bahwa angkanya itu ada 1 sampai 6. Nah, untuk terkaan yang pertama ada tips, yaitu tempatkan angka yang terkecil itu di di sudut-sudut dari segitiga, sedangkan untuk angka yang terbesarnya di bagian sisi-sisi segitiga. Nah, setelah kita tempatkan, lalu kita uji. Nah, kita uji kembali apakah setiap sisi segitiga ini sudah berjumlah sama atau belum. Nah, setelah kita uji, ternyata jumlah pada setiap sisi segitiga ini tidak sama. Dan dimana pada sisi segitiga yang sebelah di sini jumlahnya 10, yang bagian bawah jumlahnya 9, dan di bagian kanan jumlahnya 8. Nah, jadi tidak mendapatkan jawaban dari soal yang telah diberikan. Lalu kita terka kembali. Nah, karena angka-angka dari segitiga ini, angka-angkanya itu mendekati sama, yang dimana hanya berbeda satu saja, yaitu 8, 9, dan 10. Nah, jadi kita bisa mengambil nilai tengahnya, yang dimana angka dari untuk menghasilkan 9 kita dapat menukar angka 6 ditukar dengan angka 5 atau angka 3 ditukar dengan angka 2. Nah, lalu dapatlah hasilnya, setelah kita letakkan dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, lalu ada angka 5, ada angka 1, 5, 3, lalu ada 4, 2, 6. Nah, lalu kita uji kembali. Nah, kita lihat di sini, dari sini kita hitung 1 tambah 5, 6 tambah 3 itu 9, 3 tambah 4 ditambah 2 itu juga 9, 2 tambah 6 tambah 1 juga 9. Nah, jadi segitiga ini memenuhi syarat untuk keduanya, yang dimana pada soal diminta untuk menempatkan angka dengan angka 1 sampai 6 yang berjumlah sama dan tidak ada angka yang berulang. Baiklah, sekian untuk penjelasan contoh soal dari saya. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas soal mengenai pemecahan masalah matematika, dan strategi yang digunakan adalah menerka dan uji kembali. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Rizka Rinanda. Jadi di sini saya akan membahas soal nomor 1 terkait dengan strategi terka dan uji kembali. Jadi di sini soalnya adalah pada gambar di bawah, angka di dalam persegi adalah jumlah angka-angka yang terletak pada dua lingkaran terdekat. Lengkapilah gambar kedua dengan cara yang sama. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya, pada gambar pertama itu sudah diketahui angkanya, dan pada gambar kedua itu belum diketahui, masih kosong. Jadi sebelum kita menjawab ataupun melengkapi gambar yang kedua, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu soalnya teman-teman.
Jadi di sini di soal dikatakan bahwasanya angka di dalam persegi. Nah, ini yang maksudnya adalah angka dalam persegi ini adalah jumlah angka-angka yang terletak pada dua lingkaran terdekat. Nah, angka dalam persegi ini merupakan jumlah ataupun hasil tambah dari 7. Kalau 10 di sini hasil tambah dari 7 dan 3 seperti itu, Bu. Yang pada intinya adalah angka dalam persegi ini merupakan hasil jumlah antara dua angka yang terdapat pada dua lingkaran terdekat yang terdekat dengan persegi. Oke, jadi di sini pada gambar pertama sudah diketahui bahwa angka yang diterka itu adalah 3, 7, dan 9. Nah, di sini dengan posisi di mana 3-nya itu di antara 12 dan 10, 7 di antara 16 dan 10, dan 9 di antara 12 dan 16. Jadi di sini posisinya sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya setelah diterka, kita akan menguji kembali kira-kira apa benar angka-angka tersebut bisa menghasilkan angka-angka yang terdapat dalam persegi ini. Jadi sebelumnya selanjutnya kita buktikan. Nah, ini dia uji kembali. 3 ditambah 7, ini maksudnya 3 ditambah 7 hasilnya 10, benar. 9 ditambah 3 hasilnya 12, benar. 9 ditambah 7 hasilnya 16, benar. Berarti terkaan ini adalah benar. Angka-angka yang diterka ini yang ditetapkan dengan posisi yang ini adalah benar. Akan tetapi jika kita tukar posisinya antara misalkan 9 dengan 7, kita letakkan 7 di posisi 9, 9 di posisi 7, maka itu akan menghasilkan angka yang berbeda karena posisinya sudah berbeda seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu posisi untuk peletakan angka tersebut juga sangat penting kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk melengkapi gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini sama juga caranya dengan gambar yang pertama. Kita terka terlebih dahulu. Gitu, kita terka kira-kira angka berapa yang cocok untuk mengisi kekosongan ini. Oke, setelah di sini saya sudah menerka bahwa angka yang cocok untuk mengisi kekosongan ini adalah angka 8, 6, dan 11. Jadi di sini posisinya juga sudah saya tetapkan ya, di mana posisinya itu adalah 8 di antara 19 dan 14, kemudian 11 di antara 19 dan 17, dan kemudian 6 di antara 14 dan 17. Nah, maka selanjutnya setelah kita terka posisinya angkanya, selanjutnya kita uji kembali. Kita uji kembali kira-kira angka tersebut apa benar terbukti bahwa dia bisa menghasilkan angka-angka yang terdapat dalam persegi ini. Nah, oke, kita buktikan. Di mana yang pertama itu kita bisa buktikan 6 tambah 8 hasilnya adalah 14. Kemudian 8 ditambah 11 hasilnya 19. 11 ditambah 16 11 ditambah 6 itu hasilnya 17. Nah, jadi di sini terbukti bahwa angka yang diterka ini, angka yang dipilih ataupun angka yang dipakai itu tepat, benar, dan posisinya juga sesuai. Akan tetapi jika posisinya ditukar tidak sesuai, maka itu akan menghasilkan angka yang berbeda. Oleh karena itu, sangat berhati-hatilah dalam meletakkan posisinya, dan juga kita harus memilih angka yang tepat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, demikian penjelasan ataupun pembahasan soal nomor 1. Baiklah, saya Susilawati akan membahas soal nomor 2. Di soal itu soalnya tempatkan satu buah tanda kurung pada bagian kiri agar bersamaan berikut benar, yaitu yang soalnya 50 dikurang 30 dikurang 60 bagi 3 kali 5 tambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menempatkan satu buah tanda kurung di bagian kiri agar persamaan dari operasi hitung campuran bilangan bulat ini sama, yaitu menghasilkan sama dengan 6. Nah, lalu untuk menjawab soal ini, saya akan menggunakan strategi terka dan uji kembali, yang dimana untuk itu saya akan membuat catatan kecil terlebih dahulu, yang dimana di sini ada aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, jadi operasi hitung yang berada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, lalu jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi hitung perkalian atau pembagian, maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu itu adalah
perkalian dan pembagian. Nah, jikalau ada terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja atau operasi perkalian dan pembagian saja, maka pengerjaannya itu kita kerjakan dari yang paling kiri urutannya. Nah, lalu kita kembali ke soal. Nah, bahwa di soal kita diminta untuk menempatkan satu buah tanda kurung. Nah, lalu di sini saya akan menerka terlebih dahulu, yang dimana terkaan saya bahwa saya membuat satu buah tanda kurung itu di bagian penjumlahan 5 tambah 2. Nah, setelah saya menerka, saya lakukan pengujian kembali untuk memastikan apakah bisa terdapat persamaan yang benar. Nah, di sini saya menguji bahwa di catatan saya tadi bahwa mengenai aturan operasi hitung, di mana tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi di sini ada 50 dikurang 30 dikurang 6 bagi 3 dikali 7. Kenapa 7? Karena kita mengerjakan terlebih dahulu yang di bagian kurung, yaitu 5 tambah 2 itu 7 sama dengan 6 ya. Nah, lalu kita lanjut. Nah, ini sudah tidak ada lagi tanda kurung. Nah, di aturan yang kedua, jikalau ada operasi penjumlahan, pengurangan dengan perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan dulu terlebih dahulu itu pembagian dan perkalian. Nah, kita kerjakan dulu ya pembagian dan perkaliannya, yaitu 50 dikurang 30, 6 bagi 3 itu 2, dikurang 2, lalu dikali 7, sama dengan 6. Nah, lalu selanjutnya, ini masih ada perkalian. Nah, kita harus selesaikan juga perkalian ini terlebih dahulu, yaitu kita langsung saja 50 dikurang 30, 2 dikali 7 sama dengan 14, maka dikurang 14 sama dengan 6. Nah, lalu ini sudah menjadi operasi pengurangan semua. Nah, jadi kita bisa melanjutkannya dengan menghitungnya dari urutan yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu ini 50 dikurang 30 sama dengan 20, 20 dikurang 14 sama dengan 6. Nah, maka terjawablah sudah soal yang nomor 2 tersebut dengan sekali terkaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zulfa, NPM 1906 10 40 443, ruang 13, kelompok 1, dan sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan memaparkan tentang soal ketiga, yaitu gunakan operasi apa saja yang mungkin agar persamaan-persamaan berikut bernilai benar. Nah, jadi pada soal ketiga ini kita disuruh untuk menggunakan operasi apa saja yang kita letakkan pada ruas sebelah kiri sehingga nilainya akan sama dengan nilai ruas sebelah kanan. Nah, jadi untuk menyelesaikan tugas ini atau soal ini kita menggunakan strategi sesuai dengan materi, yaitu menerka dan menguji. Setelah kita menerka jawaban tersebut, maka kita menguji apakah jawaban atau terkaan tersebut benar atau salah. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke dalam pembahasan soal. Yang pertama yaitu soalnya terdapat 3 angka atau 3 digit angka yang berada pada ruas sebelah kiri sama dengan 6. Maka kita harus menerka apakah operasi yang bisa kita masukkan ke dalam ruas sebelah kiri. Maka yang pertama terdapat terkaan saya yaitu 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian yang kedua, akar 2 kali akar 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 6. Nah, ini hasil terkaan saya. Apakah benar? Kita belum tahu karena belum mengujinya. Maka terlebih dahulu kita mengujinya. Nah, maka terkaan pertama tadi 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian kita kurungkan 2 kali 2 ini. Mengapa? Karena kita biar lebih fokus untuk mengerjakannya, jadi kita mengurungkan terlebih dahulu yang ingin dikerjakan. Mengapa perkalian lebih dahulu daripada penjumlahan? Karena sesuai dalam aturan matematika bahwa pengerjaannya itu sesuai urutan, yaitu dimulai dari tanda kurung, pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Maka
kita kerjakan terlebih dahulu yang kali, maka kita kurungkan, yaitu 2 kali 2 tambah 2. Maka 2 kali 2 ini hasilnya 4 ditambah dengan 2, maka 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Maka ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama, maka terkaan pertama benar. Kemudian yang kedua adalah akar 2 kali akar 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 6. Di sini juga kita mengurungkan yang ingin dikerjakan, yaitu perkalian terlebih dahulu. Nah, di sini boleh menggunakan dua cara, yaitu boleh kita kalikan dulu akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Jadi akar 4 itu adalah 2. Atau sesuai yang kita tahu bahwa apabila berjumpa akar dengan akar dan nilainya itu sama, maka akar tersebut hilang dan meninggalkan nilai itu sendiri, yaitu nilai 2. Maka sama-sama dua cara tersebut bernilai sama, yaitu 2. Kemudian kita turunkan tambah 2 pangkat 2. Kemudian kita turunkan lagi 2 tambah, kita cari 2 pangkat 2 ini adalah 2 kali 2 atau sama dengan 4. Maka 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama dengan 6. Kemudian soal yang kedua yaitu terkaan tentang angka 3 yang berada pada ruas sebelah kiri sama dengan 6. Maka terdapat dua terkaan yang saya paparkan. Yang pertama 3 kali 3 kurang 3 sama dengan 6, dan yang kedua 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 6. Dimana kita uji kebenarannya, yaitu 3 kali 3 kurang 3 sama dengan 6. Kita kurungkan yang ingin dikerjakan, yaitu perkalian. 3 kali 3 sama dengan 9 dan kurang 3 diturunkan. Kemudian 9 kurang 6 hasilnya 6. Maka setara dengan nilai ruas sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, di sini juga kita mengurungkan terlebih dahulu yang ingin dikerjakan. Maka di sini terdapat dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa langsung membaginya dengan menjabarkan nilai nilai pangkat 3 atau nilai pangkat 3 atau 3 pangkat 2 ini, yaitu 3 pangkat 3 ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27 dibagi dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi 27 bagi 9 adalah 3. Atau cara yang kedua, seperti yang kita tahu bahwa apabila ada nilai yang sama dan mempunyai pangkat, maka apabila itu operasinya adalah pembagian, maka bisa kita kurangkan pangkatnya, yaitu 3 dikurang dengan 2 hasilnya 1. Maka 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian kita turunkan ditambah 3. Jadi 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Maka ruas kiri ruas kanan bernilai sama. Kemudian yang ketiga adalah terkaan angka 4 pada ruas kiri sama dengan 6. Maka terdapat dua terkaan, yaitu 4 tambah akar 4 kali 4 pangkat 0 sama dengan 6. 4 pangkat 2 bagi 4 tambah akar pangkat 4 sama dengan 6. Kemudian kita uji kebenaran dari terkaan tersebut. Yang pertama, 4 tambah akar 4 kali 4 pangkat 0 sama dengan 6. Kemudian kita kurungkan yang ingin kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu perkalian. 4 ditambah, kita kurungkan akar 4 kali 4 pangkat 0, maka turunkan lagi 4 tambah, kemudian kerjakan yang dalam kurung, yaitu akar 4, hasilnya adalah 2, kemudian 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 ini adalah hasilnya 1. Mengapa? Karena setiap perpangkatan 0 itu hasilnya adalah 1. Baik itu nilai beribu, beratus juta, atau berapa saja, apabila itu perpangkatannya 0 ada, maka hasilnya adalah tetap 1. Maka 4 pangkat 0 di sini adalah 1. Kemudian masih juga kita mengerjakan yang dalam kurung, yaitu perkalian. Maka kita turunkan 4 tambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi ruas kiri dan ruas kanan berjumlah sama. Kemudian yang terkaan kedua, yaitu 4 pangkat 2 bagi 4 tambah akar 4 sama dengan 6. Dimana kita kurungkan yang ingin dikerjakan, yaitu pembagian. 4 pangkat 2 dibagi 4. Maka seperti cara yang tadi, kita boleh menggunakan dua cara, baik itu langsung dibagi. 4 pangkat 2 ini adalah 4 kali 4 16 bagi 4 sama dengan 4. Atau kita kurangkan pangkatnya, karena di sini 4, jadi di sini sebenarnya mempunyai pangkat, yaitu pangkat 1. Maka pangkatnya kita kurang, yaitu 2 dikurang dengan pangkat 1, maka hasilnya 1. Maka 4 pangkat 1 adalah 4.
berarti nilainya sama tadi, walaupun memakai dua cara. Kemudian ditambah dengan akar 4, jadi akar 4 adalah 2, sehingga 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Maka ruas kiri dan ruas kanan hasilnya adalah sama-sama 6. Maka cukup sekian pembahasan dari saya mengenai uji dan terka dan uji. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya menggunakan dua terkaan karena mengingat durasi dan sebenarnya masih banyak terkaannya, cuman hanya dua yang saya sajikan. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Bilgis dengan NPM 1906 1040 418. Saya berasal dari ruang 13. Saya dari kelompok 1 sebagai pemateri keempat akan menjelaskan atau memaparkan pembahasan soal strategi pemecahan masalah nomor 3, yaitu gunakan operasi apa saja yang mungkin agar persamaan-persamaan berikut bernilai benar. Jadi saya akan membahas tentang dari poin 4 sampai 6, di mana soalnya 5 titik-titik 5 titik-titik 5 sama dengan 6. Begitu juga dengan 7 dan 9. Nah, maksud dari soal ini adalah kita disuruh menentukan operasi apa saja yang mungkin yang bisa terjadi apabila jawabannya ini 6. Nah, operasi dalam matematika itu ada banyak, jadi tentu saja ada banyak yang dapat kita peroleh apabila kita menggunakan operasi-operasi tertentu agar jawabannya menjadi 6. Seperti bilangan bulat, perpangkatan, akar, bilangan, dan lain-lain seperti itu. Yang langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu 5 titik-titik 5 titik-titik 5 sama dengan 6. Kami dari kelompok 1 membahas tentang strategi bagaimana memecahkan masalah dengan terka uji, di mana kami menentukan soal yang diterka, kemudian kami menguji soal tersebut. Kalau ditanya 5 sama dengan 6, maka saya memperoleh jawaban terkaan sebanyak 3. Yang pertama ada akar 5 dikali akar 5 ditambah 5 pangkat 0 sama dengan 6. Kemudian 5 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian ada 5 pangkat negatif 1 dikali 5 tambah 5 sama dengan 6. Nah, ini adalah jawaban terkaan saya. Kemudian mari kita lihat pengujinya. Setelah kita terka, harus kita uji agar apakah soal yang terkaan tadi terbukti bernilai benar atau tidak. Yang pertama, akar 5 dikali akar 5 ditambah 5 pangkat 0 sama dengan 6. Akar 5 dikali akar 5 itu artinya sama dengan 5. Karena akar 5 dikali akar 5 menghasilkan akar 25. Jadi, akar 25 adalah 5. Karena nilai yang sama, nilai akar yang sama apabila dikalikan, maka akan menghasilkan nilai itu sendiri. Maka 5 ditambah 1. Mengapa 1? Karena 5 pangkat 0 sama dengan 1. Karena dalam matematika, segala bilangan yang dipangkatkan oleh 0, maka hasilnya 1. Maka dari itu 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka nilai operasi yang pertama bernilai benar. Kemudian yang kedua, 5 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 6. 5 pangkat negatif 2 itu artinya 1 per 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian ditambah 5 sama dengan 6. Nah, jadi 1 per 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 itu artinya 25 per 25. Karena 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 artinya 25 dikali 1 sama dengan 25. Kemudian yang bawah kita kuadratkan juga menjadi 25. Maka 25 bagi 25 menghasilkan 1. Langsung 5-nya kita turunkan ke bawah menjadi 1 ditambah 5 sama dengan 6. Maka operasi yang kedua juga bernilai benar. Kemudian operasi yang ketiga, 5 dibagi 5 ditambah 5 sama dengan 6. Langsung saja kita cari secara langsung.
5 dibagi 5 menghasilkan 1, ditambah 5 sama dengan 6. Maka operasi terkaan yang ketiga yang telah kita uji juga bernilai benar. Kemudian yang kedua yaitu 7,7 sama dengan 6. Sama seperti yang nomor 5, kita menerka jawaban dari soal tersebut. Nah, jadi di sini saya mendapat 3 jawaban terkaan. Yang pertama ada 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 1 dikurang 7 pangkat 0 sama dengan 6. Yang kedua, akar 7 dikali akar 7 dikurang 7 pangkat 0 sama dengan 6. Kemudian ada 7 pangkat 1/2 dikali akar 7 dikurang 7 pangkat 777 dipangkatkan 0 sama dengan 6. Nah, jadi yang pertama kita uji yang pertama dari hasil terkaan yang pertama 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 1 itu hasilnya 7. Mengapa? Karena dalam aturan perpangkatan apabila bilangan tersebut dibagi maka pangkatnya itu bisa kita kurangkan jika nilai yang diketahui itu sama. Maksudnya 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 1 sama-sama 7, karena sama nilainya 7, maka pangkatnya langsung bisa kita kurangkan. Jadi 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 1, pangkatnya kita kurangkan menjadi 7 pangkat 1 atau 7. Dikurangkan 7 pangkat 0. Segala sesuatu yang itu dipangkatkan 0, maka menghasilkan 1. Maka 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian nilai ini bernilai benar, atau operasi ini bernilai benar. Nomor 2, akar 7 dikali akar 7 dikurang 7 pangkat 0 sama dengan 6. Sama seperti halnya yang di atas, segala sesuatu yang diakarkan apabila dikalikan dengan akar yang sama, maka hasilnya tetap nilai itu tersendiri. Maka akar 7 dikali akar 7 sama dengan 7, sama dengan dikurang 7 pangkat 0 sama dengan 1. Maka 7 kurang 1 sama dengan 6. Maka operasi yang kedua juga bernilai benar. Operasi yang nomor 3 juga bernilai benar, karena 7 pangkat 1/2 dikali akar 7 sama dengan dikurang 7 pangkat 777 pangkat 0 sama dengan 6. 7 pangkat 1/2 itu artinya akar 7, karena akar itu artinya bilangan yang dipangkatkan setengah. Maka 7 pangkat 1/2 artinya akar 7, kemudian kita turunkan akar 7, dan 7 pangkat 777 dipangkatkan 0. Karena pangkatnya di dalam kurung 1 di luar kurung 1, langsung bisa kita kalikan. Maka 777 dikali 0 hasilnya 0. Maka 7 pangkat 0 hasilnya 1. Maka 7 dikurang 1 sama dengan 6, bernilai benar. Kemudian seperti itu juga dengan yang 9. Apabila 9,9 sama dengan 6. Maka jawaban terkaan yang saya dapat ada 3. 9 tambah 9 dibagi akar 3 sama dengan 6. Kemudian akar 3 ditambah akar 3 dikali 9 pangkat 0 sama dengan 6. Kemudian 9 pangkat negatif 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan, atau kurang 9 pangkat 1/2 sama dengan 6. Ini lupa saya ketik. Kemudian kita uji 9 tambah 9 dibagi akar 9 menghasilkan 6. Karena 18 berasal dari 9 tambah 9, kemudian akar 9 menghasilkan 3. Maka 18 dibagi 3 sama dengan 6. Maka operasi yang pertama juga bernilai benar. Kemudian yang kedua, akar 9 ditambah akar 9 dikali 9 pangkat 0 sama dengan 6. Maka akar 9 artinya 3. Akar 9 tentu 3. Dan 9 pangkat 0 hasilnya 1. Maka 3 tambah 3 hasilnya 6. Karena dia dalam kurung, makanya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kemudian dikalikan 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Begitu juga untuk nomor yang 3. 9 pangkat negatif 2 dikali 9 pangkat 3 dikurang 9 pangkat 1/2 sama dengan 6. Apabila dia perkalian, maka pangkatnya itu bisa langsung kita tambahkan apabila nilainya sama. Maka 9 pangkat negatif 2 dikali 9 pangkat 3, pangkatnya kita jumlahkan menjadi 9 pangkat 1. Kemudian 9 pangkat 1/2 adalah akar 9. Maka 9 pangkat 1 adalah 9 dan akar 9 adalah 3. Maka 9 dikurang 3 sama dengan 6. Maka operasi yang ketiga dari soal yang ke-6 ini adalah bernilai benar. Nah, itu tadilah pembahasan contoh
pembahasan soal nomor 3 dari saya, pemateri keempat. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kemudian ini adalah akhir dari presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.